Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Dwi Rianto dengan menggunakan pujian dari Kidung Jemaat dan PKJ. Untuk petugas kolektan pada pagi hari ini dari tim SPKA 1 ada Dek Putri, Dek Sakira, dan Dek Manda. Warta yang pertama, ibadah PA dan Anjang Sana GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Oktober 2024 pukul 17 atau pukul 5 sore bertempat di gedung gereja. Pemimpin firman Ibu Diaken Sri Rahayu Ningsih, pujian dan doa Penatua Yosua Ivan Pradana. Mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang kedua, ibadah Padang GKJTU Jemaat Bendosari. Kembali mengingatkan untuk warga jemaat yang sudah mendaftarkan diri mengikuti ibadah Padang untuk mulai membayar biaya transportasi, konsumsi dan lain sebagainya sebesar 200.000 bisa dibayarkan ke Ibu Sri Rahayu Ningsih atau Saudara Cornelius Gideon. Pembayaran paling lambat akhir bulan September 2024. Adapun tanggal pelaksanaan ibadah Padang yaitu hari Minggu 13 Oktober 2024 berkumpul di gereja pukul 5 pagi bertempat di Yogyakarta. Adapun tempat yang akan dituju adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Padang di Gereja Santo Aloysius Ngijorjo, Kompleks Gua Maria Sendang Rosario. Kemudian tempat kedua di Santorini Jogja, Jungwok Blue Ocean, tebing breksi, dan diakhiri pusat oleh-oleh. Untuk perlengkapan yang perlu dibawa oleh masing-masing warga jemaat yang mengikuti ibadah Padang, yaitu 1. Snack atau makanan ringan atau minuman pribadi. 2. Obat-obatan, antimu maupun alat kesehatan pribadi. 3. Alkitab dan kidung pujian maupun alat ibadah lainnya. 4. Baju ganti pribadi dibawa apabila nanti kotor maupun bermain dan sebagainya. Fasilitas yang akan didapatkan oleh peserta ibadah Padang adalah yang pertama, bus pariwisata, yang kedua, tiket wisata, dan yang ketiga, makan sebanyak 3 kali, di mana makan yang pertama untuk sarapan ada 1 kali nasi kotak dan 2 kali makan prasmanan untuk makan siang dan makan malam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Ketiga, majelis menyelenggarakan ibadah raya hari Sabat pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 16.30 WIB di gedung gereja. Hal ini dikarenakan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober ibadah ditiadakan karena adanya pelaksanaan ibadah Padang. Jadi sekali lagi kami informasikan bahwa ibadah tanggal 13 itu ditiadakan untuk ibadah Padang, namun akan diselenggarakan ibadah raya hari Sabat pada hari Sabtu, sehingga Bapak Ibu warga jemaat yang tidak mengikuti ibadah Padang bisa untuk hadir ibadah pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 16.30. Ibadah akan dilayani oleh Penatua Yosua dengan menggunakan pujian bahasa Indonesia. Adapun petugas kolektan pada ibadah hari raya ini adalah tim SPKP 3, Ibu Sri Wigati, Ibu Sri Martuti, Ibu Nana Sabto. Untuk song leader, tim song leader 3, Saudari Jantik, Saudari Oktaria, Saudari Wahyu.
Untuk keyboard dan musik Saudari Mada. Penerima tamu dari tim penerima tamu 15, Ibu Sri Martuti, Ibu Yuli Bambang, Ibu Suryati. Untuk multimedia dan sound, Saudara Herli dan David Bimo. Untuk Facebook online, Bapak Krisyanto. Warta jemaat yang keempat, ibadah sekolah minggu ceria. Pengurus dan guru sekolah minggu GKJTU Jemaat Bendosari mengundang adik-adik sekolah minggu untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu ceria yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Oktober 2024 pukul 8 pagi bertempat di Kebun Kopi Bintang di samping Taman Kota Bendosari. Dimohon bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada putra-putrinya supaya dapat hadir dalam ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih. Warta yang kelima, Sakramen Baptis Sidi, pengakuan iman. Akan dilayani pelayanan Sakramen Baptis Sidi pada hari Minggu 20 Oktober 2024. Adapun yang akan menerima pelayanan CD adalah sebagai berikut. Pertama, Saudara Elroy Arauna, putra dari Bapak Samuel Priyadi dan Ibu Eni Susilowati. Yang kedua, Saudari Tiffany Destiasari, putri dari Ibu Sri Astuti. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangsing dan Majelis Jemaat. Dalam ibadah ini ada persembahan mirunggan untuk baptis, dan untuk amplop khusus persembahan mirunggan ini akan disediakan oleh majelis dan bisa diambil di meja amplop. Mohon dukungan doa dan partisipasi warga jemaat. Warta yang keenam, persembahan syukur Natal. Mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2024, amplop persembahan pembangunan akan diganti menjadi amplop persembahan syukur Natal. Untuk amplop persembahan Natal sudah disediakan oleh majelis dan warga dapat mengambil di meja amplop. Terima kasih. Warta yang ketujuh, atestasi keluar. Terhitung mulai tanggal 21 September 2024, keluarga Bapak Dwi Arianto beserta dengan istri dan ketiga putra-putrinya, Saudari Kristi, Saudara Kristof, dan Saudari Kristania sudah tidak lagi menjadi warga jemaat GKJTU Bendosari karena keluarga yang bersangkutan mengajukan atestasi kepada majelis dan berpindah ke GKJ Saleh Putih. Mohon doa dari seluruh warga jemaat supaya keluarga Bapak Dwi Arianto dapat bertumbuh di jemaat yang baru dan mendapat pelayanan yang baik. Terima kasih. Warta yang terakhir, warta ke-8, ibadah Minggu 6 Oktober 2024 akan dilayani oleh Bapak Mahatama Banteng Soekarno dengan menggunakan pujian kidung jemaat dan berbahasa Indonesia. Petugas kolektan tim SPKPR 3, Saudari Fiska, Saudari Mada, Saudari Monika. Song leader dari tim Song leader 2, Ibu Deni, Saudari Jantik, dan Saudari Dea Natalia. Untuk musik, Saudara Yosua. Penerima tamu dari tim penerima tamu 14, Ibu Kastina, Ibu Rismiati, Bapak Sugito. Untuk multimedia dan sound, Saudara Herli dan Saudara David Bimo. Untuk Facebook, Bapak Krisyanto. Demikian warta jemaat yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Dan mari kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah hari Minggu ini. Dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia,
Terima kasih dan puji syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah yang senantiasa melindungi kami, Allah yang senantiasa merancang kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rancangan-Mu saja. Dan Tuhan, pada hari Minggu ini kami datang ke rumah-Mu ini untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan boleh mengkuduskan kami, Tuhan boleh memberkati kami, sehingga setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami, setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, itu semua adalah baik, itu semua boleh kami rasakan di dalam hidup kami, boleh masuk di dalam hati kami, dan terlebih lagi bisa kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami mencerminkan sebagai anak-anak, sebagai orang-orang Kristen yang berdampak positif bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti hanya ke dalam tangan kuasa-Mu dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Dan kita nyanyikan pujian pembuka Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan, Sang Sumber damai sejahtera dengan penuh sukacita, dan marilah kita memasuki ibadah ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janji-janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sabda Tuhan yang akan menuntun kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2 yang demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah ini. Kita akan pujikan nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberikan dan mengajarkan kepada kita tentang hukum kasih agar hidup kita dan kehidupan kita senantiasa saling mengasihi, dan demikianlah sabda Tuhan dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan penuh rasa penyesalan akibat dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan, kita memohon ampunan dari Tuhan melalui doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu melalui doa yang akan kami naikkan kepadamu untuk mengakui bahwa kami telah berbuat dosa. Banyak sekali pelanggaran yang telah kami lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, karena kami yakin dan percaya melalui ampunan dari-Mu Tuhan, kami semua dapat dibersihkan dari segala dosa yang telah kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita dengan tulus dan ikhlas hati mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, saat ini marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk kita mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah yang akan kita terima terdapat di dalam kitab Ayub 14 ayatnya yang ke-14 sampai ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranmu. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sesungguhnya
engkau pun menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosa-dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan ke dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut berita anugerah ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 216 bait 1 dan 2. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendapat pengampunan dari Allah, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 11 ayatnya yang ke-19. Yesaya 11 ayatnya yang ke-19, demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memberikan hati kepada mereka dan hati yang lain, dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan tubuh mereka hati yang keras, dan memberikan mereka hati yang taat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan supaya kita dapat menerima firman Tuhan ini dengan baik. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan karunia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan di pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama berkumpul dan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, berkatilah kami Tuhan di tempat ini agar kami dapat menerima dan juga mengerti apa yang menjadi sabda firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini terambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh.
Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Ya, sudah lama ya saya tidak berdiri di mimbar ini. Saya agak gugup ini Bapak Ibu ya. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberitakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita dengar, kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai ke-26, yang sudah saya buatkan PowerPoint-nya, yang berjudul Iman yang Bertumbuh dan Berbuah. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu suka makan buah? Suka ya? Bapak Ibu suka makan buah apa? Durian. Apalagi? Semangka, pisang, apalagi jeruk. Nah, kalau saya Bapak Ibu suka sekali buah yang banyak airnya. Jadi kayak semangka, kemudian jeruk, melon. Kalau buah yang jarang ada airnya kayak salak, kemudian apalagi kedondong gitu, saya tidak terlalu suka ya Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan saya buah semangka, saya sangat senang sekali ya Bapak Ibu. Ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buah adalah salah satu jenis makanan yang sangat berguna untuk tubuh kita. Di dalam buah itu terdapat banyak sekali nutrisi dan juga vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga kesehatan dan juga supaya kita dapat beraktivitas seperti biasa. Nah, mungkin Mas multimedia bisa di slide kan nextnya. Nah itu, dalam pemahaman Alkitab ada dua jenis buah maksud saya yang diperlukan manusia dalam kehidupannya, yaitu yang pertama adalah buah jasmani dan juga buah rohani. Buah jasmani adalah buah yang dibutuhkan oleh tubuh jasmani kita sebagai manusia untuk menjaga tubuh tetap sehat dan dapat beraktivitas. Nah, sedangkan buah rohani adalah buah yang dihasilkan oleh manusia agar hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan dan mau dipimpin oleh Tuhan. Setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus hendaklah menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ditandai dengan adanya buah-buah roh di dalam dirinya dan hidupnya, dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Yang sebelah kiri adalah buah jasmani yang sehari-hari kita makan. Ada buah batu pisang, ada anggur, ada semangka, ada melon dan lain-lain ya. Nah, kalau lihat buah-buah ini saya jadi ngiler ya Bapak Ibu ya. Rasanya enak gitu ya kalau kita makan terus masuk ke tenggorokan kita, rasanya kok geder gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua yang sebelah kanan adalah buah-buah roh. Buah-buah roh adalah buah yang dihasilkan di saat kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini bisa kita lihat buah roh yang bisa kita hasilkan adalah kasih, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan, kesabaran, dan sukacita.
Baik, next, Mas. Oke. Dari kesembilan buah roh inilah seharusnya yang dimiliki dan dihasilkan dari kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semua orang percaya haruslah menghasilkan buah-buah yang seperti kita lihat tadi. Jadi kita akan bisa menilai pribadi kita dan pribadi orang lain melalui buah yang mereka hasilkan. Kita jangan terlena dengan pencitraan dan penampilan luar seseorang, karena yang namanya pencitraan pasti semuanya akan dilihatkan secara baik-baik. Kita bisa menilai sebuah pohon dari buahnya. Demikian juga kita bisa menilai diri kita dan orang lain dari buah-buah yang dihasilkan. Untuk bisa menilai sesuatu, kita juga dibutuhkan kepekaan rohani di dalam hati dan tubuh kita. Nah, bagaimana Allah menciptakan buah-buah itu dalam kehidupan kita? Allah menciptakan buah-buah itu dalam hidup kita dengan cara menempatkan kita dalam berbagai situasi. Situasi-situasi yang kita hadapi itu bisa menjadi situasi yang sangat menguntungkan kita, bisa dalam situasi yang merugikan kita. Situasi itu bisa sangat berlawanan ataupun sangat berdampingan dengan apa yang kita harapkan. Siapapun bisa menjadi bahagia apabila semuanya dapat kita peroleh sesuai dengan keinginan kita. Namun Tuhan mengajarkan kepada kita bahagia apabila semuanya dapat berjalan dengan sesuai keinginan kita melalui sukacita yang sejati di tengah penderitaan yang kita alami. Nah, next, Mas. Nah, bagaimana Tuhan menciptakan buah-buah itu dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama kita bisa lihat ya, Tuhan menciptakan buah-buah itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan menempatkan kita dalam situasi bahagia. Nah, di saat kita larut dalam kebahagiaan, Bapak Ibu, kita dapat berbagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Dari situ buah sukacita, buah kebaikan, dan buah kemurahan hati dihasilkan untuk bisa dinikmati oleh diri kita dan juga orang lain. Nah, yang kedua, Tuhan menempatkan kita dalam situasi tersulit. Tentunya kita pernah mengalami hal ini ya Bapak Ibu ya. Saya yakin dan percaya kita sebagai manusia, pribadi yang percaya kepada Tuhan pasti pernah mengalami hal-hal sulit di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat kita mengalami kesulitan di dalam hidup kita, kita diajarkan untuk tetap sabar dan mengandalkan Tuhan agar kita dapat melewati setiap kesulitan yang kita alami. Nah, dari situasi inilah buah kesabaran dan penguasaan diri di dalam hidup kita terbentuk. Nah, yang ketiga, bagaimana Tuhan menciptakan buah itu dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah Tuhan menempatkan kita dalam situasi bahwa kita harus memilih. Di saat Tuhan menempatkan kita di mana kita harus memilih pilihan di antara satu di antara banyak pilihan, kita diajarkan untuk bisa mengendalikan perasaan kita dan juga pikiran kita agar kita dapat mengambil sebuah pilihan yang tidak salah. Dari situlah buah-buah kesetiaan dan buah penguasaan diri serta pengendalian emosi kita dihasilkan. Nah, beberapa ahli filsafat Bapak Ibu membagi buah-buah roh itu menjadi 3 kelompok. Moga Mas Heri bisa di slide kan. Nah, itu Bapak Ibu
Bisa kita baca bersama-sama. Beberapa ahli filsafat membagi buah-buah roh itu ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah bagian yang berhubungan dengan Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Nah, bagian pertama itu adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bersama ya, kasih adalah hukum utama yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kasih itu berasal dari Tuhan Allah dan merupakan inti dari semua perintah-perintah Tuhan, agar manusia merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup dan kehidupannya. Kemudian kita masuk ke buah yang kedua. Bagian yang kedua adalah buah yang berhubungan dengan sesamanya. Nah, buah yang berhubungan dengan sesamanya ini adalah kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Ketiga buah ini merupakan cerminan bahwa hubungan orang Kristen dengan sesamanya harus baik. Ketiga buah ini diperlukan agar manusia dan sesamanya tercipta suasana nyaman dan aman di antara manusia yang ada di bumi. Kemudian bagian yang ketiga ada buah yang berhubungan dengan diri sendiri. Nah, ketiga buah yang berhubungan dengan diri sendiri ini adalah buah kesetiaan, buah kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketiga buah ini berhubungan dengan dirinya sendiri, kita dan diri kita sendiri. Ketiga buah ini mempengaruhi perilaku kita sebagai manusia yang pribadi, bagaimana seharusnya kita bersikap, dan juga menunjukkan sifat kita dan karakter kita yang sebenarnya di kalangan masyarakat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama belajar satu persatu tentang buah-buah yang ada di depan kita ini. Kita akan bersama-sama mempelajari satu persatu buah-buah yang kita hasilkan jika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah buah kasih. Nah, kasih ini menunjukkan kehendak hati kita yang murah hati dan selalu ingin berbuat kebaikan. Secara singkat, Bapak Ibu, kasih ini memberikan kebaikan kepada orang lain secara cuma-cuma atau gratis ya Bapak Ibu, tanpa mengharapkan balasan atau imbalan dari orang lain. Itu yang pertama, yang kasih. Kemudian buah yang kedua adalah buah sukacita. Buah sukacita merupakan rahmat dan pemberian dari Tuhan Allah sendiri, bukan sekedar perasaan manusia yang bersifat sementara. Sukacita ini merupakan sebuah ekspresi dari roh yang bertumbuh di dalam hati kita sebagai manusia, meskipun pada waktu kita sebagai manusia mengalami kesusahan dan kesulitan hidup. Itu buah sukacita. Yang ketiga adalah buah damai sejahtera. Buah damai sejahtera merupakan hasil akhir dari hubungan manusia dengan Allah. Damai sejahtera merupakan keadaan istirahat yang tenang, menenteramkan hati dan pikiran, sehingga yang kita dapat adalah hati yang sukacita. Itu buah damai sejahtera. Buah yang keempat adalah buah kesabaran. Buah kesabaran adalah buah yang menggambarkan hati yang mau tabah dan tahan dalam permasalahan yang terjadi di kehidupan kita. Kesabaran juga berarti kemampuan untuk menahan diri agar kita tidak terpancing emosi kita yang hanya akan membuat kita semakin terjerumus di dalam permasalahan yang semakin runyam. Itu adalah buah kesabaran.
Yang kelima adalah buah kemurahan hati. Buah kemurahan hati dapat diartikan sebagai berikut. Buah atau sifat yang selalu ingin berbuat kebaikan kepada orang lain. Seseorang yang menunjukkan kemurahan hati akan sangat senang memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan makanan atau kebaikan apapun kepada orang yang membutuhkan. Kemudian buah kebaikan. Buah kebaikan ini merupakan perilaku yang membawa dampak positif bagi kehidupan orang lain. Kebaikan juga merupakan salah satu bentuk kasih sayang yang dapat dilakukan manusia kepada sesamanya. Buah yang ketujuh adalah buah kesetiaan. Buah kesetiaan ini adalah buah yang mendedikasikan diri kepada Allah dan tidak berpaling pada orang lain. Tidak mudah memang untuk menjadi seseorang yang setia. Diperlukan iman yang cukup kuat kepada Allah agar kita bisa terus setia kepada Tuhan Allah. Buah yang kedelapan adalah buah kelembutan, kelemah lembutan. Buah ini merupakan kemampuan kita untuk bersikap baik dan hati-hati, mampu mengampuni kesalahan orang lain, berkata-kata lembut dan tenang, serta manis kepada sesama manusia. Dan buah yang terakhir adalah buah penguasaan diri atau pengendalian emosi. Buah ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya secara sadar agar manusia menghasilkan perilaku-perilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jika kita tidak dapat mengendalikan diri kita, emosi kita, maka segala kebaikan yang ada di dalam diri kita tidak dapat dirasakan oleh diri dan sesama kita di lingkungan yang kita hidup. Nah, kesembilan buah roh yang kita hasilkan ini, yang dihasilkan manusia apabila mau dipimpin oleh Roh Kudus, dapat membawa manusia itu mendapatkan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Sebab jika manusia sudah berbuat kebaikan, baik kepada Tuhannya, baik kepada sesamanya, dan kepada dirinya sendiri, damai sejahtera akan senantiasa mengiringi hidup dan kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena tema kita pada pagi hari ini adalah tentang kebaikan, maka saya ingin berbagi kebaikan kepada Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, bisa kita lihat di depan meja itu sudah saya siapkan 5 hadiah Bapak Ibu. Nah, 5 hadiah ini akan saya bagi kepada Bapak Ibu yang mau dan bisa menjawab 5 pertanyaan yang saya ajukan. Nah, pertanyaan yang pertama ini untuk Bapak-bapak, Bapak Ibu. Siap? Siap, ya. Pertanyaan yang pertama sudah kita bisa baca. Sebutkan buah-buah roh yang dapat kita terima saat kita menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Monggo Bapak Ibu. Ya. Buah roh itu sukacita, terus damai sejahtera, dan kasih. Masih ada lagi? Ada 9 loh Pak. Ya. Bisa kita baca tadi di Galatia 22 sampai yang ke 23. Tadi sudah saya sebut berapa ya? Ya. Sudah berapa? Baru 3. Baru 3. Kurang 6 Pak. Kemurahan, Kurang 6 ya. kasih, kebaikan, Ya. murah hati. Ya. Ya. Kurang 3 lagi.
kelemah lembutan, Ya. penguasaan diri, Ya. Satu lagi, Bu. Ya. Ya, tepuk tangan ya. Monggo silakan Bapak Sugito bisa mengambil satu lagi Pak. Ya. pilih yang mana Pak? Ya. Baik. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu. Buah-buah roh yang bisa kita hasilkan jika kita mau menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan adalah yang pertama adalah kasih, kemudian sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan juga penguasaan diri. Nah, kesembilan buah ini dapat kita hasilkan jika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Silakan Mas Herwi. Nah, pertanyaan kedua adalah sebutkan kelompok buah-buah roh yang berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama, dan berhubungan dengan diri sendiri. Pertanyaan ini kami tunjukkan untuk ibu-ibu. Monggo silakan. Tadi kita bisa lihat ya di kolom sebelumnya tadi yang buah yang berhubungan dengan Tuhan Allah ada 3, yang berhubungan dengan sesama ada 3, yang berhubungan dengan diri sendiri ada 3. Monggo silakan. Untuk ibu-ibu Monggo silakan. ibu-ibu. Gampang sekali ya Bapak Ibu ya, mudah sekali. Tinggal kita urutkan saja apa yang ada di dalam Alkitab. Kelompok pertama untuk buah roh yang berhubungan dengan Tuhan itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya betul. Yang kedua. Yang kedua yang berhubungan dengan sesama itu ada kesabaran, kemurahan hati, dan kebaikan. Betul. Betul. Kemudian. Dan yang ketiga untuk kelompok buah roh yang berhubungan dengan diri sendiri itu ada kelemah lembutan, penguasaan diri, Satu lagi. Ya, satu lagi. kesetiaan. Ya betul, kita beri tepuk tangan. Silakan. Silakan diambil Bu, bagiannya Bu. Silakan maju mengambil. Silakan diambil. Pilih yang mana? Baik, terima kasih. Ya betul ya Bapak Ibu, bisa kita dengarkan tadi jawaban yang disampaikan bahwa bagian pertama itu adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang merupakan hubungan orang Kristen dengan Tuhan Yesus. Kemudian bagian yang kedua adalah kesabaran, kemurahan, dan kebaikan hati yang mencerminkan hubungan orang Kristen dengan sesamanya. Kemudian bagian yang ketiga adalah kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri yang menjadi buah dari bagaimana orang Kristen mengasihi dan berdamai dengan dirinya sendiri. Next, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini saya tujukan kepada bapak-bapak lagi. Yang ketiga adalah bagaimana Roh Kudus menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kalau tadi Bapak Ibu memperhatikan, tadi sudah ada jawabannya di slide yang sebelum ini tadi. Ya, Bapak-bapak dan laki-laki, silakan. Bapak-bapak yang laki-laki ya. Monggo silakan. Monggo, Bapak-bapak. Bapak-bapak atau laki-laki ya?
bagaimana Roh Kudus menghasilkan buah di dalam diri kita. Monggo masih ada dia Bapak-bapak. Monggo mungkin Pak Keli atau Mas Abel atau Pak Jugi misal. Ya Pak Keli. Monggo. Ya. Satu, kebahagiaan. Yang kedua, kesulitan. Ya. Yang ketiga, memilih. Ya, betul. Di saat kita harus memilih ya. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Kli. Silakan Pak Kli bisa mengambil hadiahnya. Oh, diwakili oleh Bu ya. Monggo silakan. Sama-sama Ibu. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, bagaimana Roh Kudus menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita? Salah satu jawaban dari Pak Kli, betul. Nah, buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu dapat dihasilkan saat kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Di saat kita bertumbuh dan di saat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, otomatis hubungan kita di dalam Tuhan juga menjadi baik. Perjuangan kita melawan dosa dan kasih kita kepada Tuhan maupun kepada sesama akan tumbuh lebih kuat. Hal ini menuntun kita untuk menghasilkan buah-buah roh kehidupan yang baik dan dapat dirasakan oleh kita, diri kita, dan sesama manusia menuju damai sejahtera yang abadi. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan keempat. Monggo silakan Mas Henry. Nah, pertanyaan yang keempat, mengapa buah roh itu penting bagi kehidupan kita? Pertanyaan ini saya tujukan kepada ibu-ibu ataupun perempuan. Monggo silakan. Gampang sekali ya pertanyaannya. Mengapa buah roh itu penting bagi kehidupan kita? Monggo ibu-ibu. Monggo ibu-ibu. Ibu-ibu, Pak. Monggo silakan. Mungkin Bu Jumiati atau siapa? Bu Indah, monggo. Oke, baik. Mengapa buah roh itu penting bagi kehidupan kita? Karena yang pertama, kita adalah umat Tuhan, atau kita adalah anak-anak Yesus. Berarti ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai umat percaya, maka sangat penting itu 9 buah roh itu kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Karena di sisi lain, kita juga adalah manusia yang berdampingan, atau kita memiliki sesama, dan kita juga harus mementingkan bahwa betapa Tuhan itu sangat mulia untuk kita mengelompokkan seperti yang tadi Bapak katakan, ada untuk Tuhan, ada untuk sesama, dan juga ada untuk diri sendiri. Itu sangat membantu kita untuk menumbuhkan spiritual kita, bagaimana kita lebih dekat dengan Tuhan, dan bagaimana kita hidup sebagai umat Tuhan yang taat, dan juga ketika kita hidup dalam keseharian yaitu makhluk bersosialisasi. Luar biasa, panjang sekali ya jawabannya. Kita beri tepuk tangan. Lengkap sekali jawabannya. Silahkan diambil hadiahnya, jangan malu-malu. Oke. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa buah roh itu penting bagi kehidupan kita? Yang sudah disampaikan oleh saudara kita tadi, betul bahwa jika kita menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, buah roh inilah yang menjadi alasan manusia untuk menjadi saksi
dan berkat untuk orang lain. Melalui buah roh inilah nama Tuhan akan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup dan kehidupannya. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Oke, pertanyaan ini saya tujukan kepada mahasiswa PPL ya. Tadi sudah diwakili, jadi ada 2 mahasiswa PPL yang menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan kelima yang terakhir adalah mengapa buah pengendalian diri berada di urutan terakhir menurut Alkitab? Nah, karena ini jawabannya bersifat teologis, jadi yang bisa menjawab adalah dari mahasiswa PPL. Silakan. Monggo, Mbak. Pertanyaannya mudah sekali ini. Ya baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mengapa buah pengendalian diri berada di urut terakhir menurut Alkitab? Ya, menurut kalau melihat secara sisi teologis dalam Alkitab, bisa kita lihat dalam Boboro yang baru sampaikan, pengendalian diri itu terpulang bagi masing-masing kita. Bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri kita dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara kita bertindak, bertutur kata dengan orang lain, dan bagaimana kita bisa mengasihi sesama serta melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa bermanfaat bagi diri kita. Terima kasih. Terima kasih jawabannya, kita berikutkan. Silakan maju untuk mengambil hadiah Bu. Hadiah satu-satunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa buah pengendalian diri berada di urutan terakhir? Jawabannya adalah karena pengendalian diri itu menyatukan semua buah roh yang ada di kehidupan kita. Tanpa roh pengendalian diri, manusia akan sangat kesulitan menunjukkan kasih, sukacita, kedamaian, dan buah roh lainnya. Buah pengendalian diri itu seperti lem yang menahan dan juga merekatkan semua perasaan manusia sehingga tidak mudah lepas kendali saat kita berada di dalam situasi tersulit. Sangat diperlukan pengendalian diri untuk menunjukkan kasih Tuhan yang sejati, untuk mengasihi orang lain dan diri sendiri sama seperti Kristus mengasihi diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika roh Tuhan tinggal di dalam hidup kita, kita akan bisa melatih diri kita, melatih perasaan kita, emosi kita, menahan diri kita atas pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi Bapak Ibu, kita akan tetap baik dan ramah, sopan dan santun kepada orang lain, dan juga sangat setia kepada Tuhan Allah, dan bisa menjaga kita di dalam kekudusan. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita menjadi pohon yang tetap kuat di setiap guncangan yang menerpa hidup kita, sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah yang dapat memberikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dan mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa, kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepada kami.
kami telah bersama-sama belajar Tuhan tentang firman-Mu, di mana kami dapat diajarkan untuk tetap kuat di dalam kehidupan kami sebagai manusia yang Engkau persiapkan, untuk tetap bertumbuh di dalam iman, sehingga kami dapat menghasilkan setiap buah roh yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Berikanlah kami hati untuk saling mengasihi, sehingga kehidupan kami dalam berjemaat semakin erat dan kuat. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kejahatan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang menyembuhkannya melalui obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan maupun yang saat ini sedang di bangku perkuliahan. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan kesehatan, kepandaian, serta keterampilan, sehingga mereka dapat mengerjakan setiap tugas dari sekolah yang dengan baik. Kami juga menyerahkan setiap program-program dan kategori di gereja kami, mulai dari sekolah minggu, pemuda remaja, kelompok ibu-ibu, dan program-program kami di tingkat klasis maupun sinode. Kiranya setiap program yang telah disusun dapat menjadikan kami lebih semangat dalam beribadah. Berkatilah gereja kami Tuhan, yang pada bulan ini telah berusia 65 tahun. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi gereja kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang pada bulan November akan memilih pemimpin di tingkat provinsi dan kabupaten maupun kota. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa menjaga kami agar pilkada ini tetap aman dan kondusif, dan kami dapat mendapatkan pemimpin yang baik, arif, dan bijaksana. Berkati dan lindungi kami Tuhan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, agar kami sebagai masyarakat Indonesia dapat tetap aman dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian doa syafaat ini kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saya ajak untuk bangkit berdiri untuk bersama-sama dengan umat Kristen yang ada di segala tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menyambut pengakuan iman rasuli dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 362 bait 1 sampai yang 3. Tuhan
Mari dikasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Tetapi sebelumnya kita akan membaca dahulu ayat Alkitab yang menjadi landasan persembahan yang akan kita kumpulkan. Nats yang menjadi landasan persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu memberikan masing-masing menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 302 bait 1 sampai selesainya kantong persembahan dimulai. Mari Bapak Ibu kita akan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan karunia Tuhan di sepanjang hidup kami. Bapa di dalam surga, jika kami telah mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, sehingga berkat dan karunia Tuhan dapat senantiasa tercurah kepada kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini dapat menjadi berkat juga untuk gereja kami, untuk setiap program-program yang kami susun Tuhan. Bapa di dalam surga, kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita undur diri dari ibadah ini dengan membawa damai dan sukacita Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 346 bait 1 dan 2. Baik bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri dan masih sekolah minggu untuk mengingatkan kembali bahwa besok tanggal 6 Oktober sekolah minggu akan beribadah di Bogor. Isi ibadahnya adalah sekolah minggu dengan. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki putra putrinya untuk mempersiapkan putra putrinya nanti bisa hadir di gereja pukul 7.30. Nanti jam 8 kurang seperempat kita akan jalan ke Bogor. Dan yang perlu dibawa untuk anak-anak yaitu nanti dari gereja dari sekolah minggu akan menyiapkan snack kecil buat anak-anak sekalian. Pakai celana panjang atau pendek, pakai sepatu. Kita akan bermain sebelum. Semuanya ya Bu, anak-anak yang hadir semuanya bisa hadir besok ya. Dipersiapkan. Dibawakan semua ya. Kita HRI semuanya masuk. Dan anak-anak yang sudah ikut semuanya kita akan bermain bersama remaja bisa sampaikan untuk pada dunia dengan anak-anak remaja yang putri anak-anak yang remaja Ya Pak De, sehat ya Pak De. Ini, oke Mas. Iya. Oke Pak Ton, oke Pak Ton. Ini Pak Man. Bu, nanti goreng rolada ya. Iya. Bu Sri.
Jesslyn. Fiona. Ayo angka 10 enggak? Enggak bawa rokok sapi teman. Nenek minta bawa. Tekan kono pas panen tau sih. Wah, itu ye. Itu kan 1 bulan panen 2 minggu mesti Pak. Iya. Langsung diserahkan ke kita. Iya. Ya gini keset bukan. Lanjutin lagi. Iya. Mas lihat Bang. Gua naik sepeda motor masih tegas kok. Iya Mbak. Iya. Ya. Fotora. Ya, foto ya. Pak, selamat hari Minggu, Pak. Iya, nah, foto ya. Pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Rame sih boleh ya, Cici. Tutup dulu ya Mas. Roti. Mas, masuk. Tetap dulu. Tetap dulu. Tambah sini, apa sih kira sini bayar apa? Jadi sini seremoni tak. Soalnya saya kami gereja Jogja itu saya siapa sampai masuk. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang telah menonton dan mengikuti ibadah secara online melalui Facebook kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Untuk waktu yang bisa kami sampaikan di dalam ibadah minggu depan, hari Minggu 6 Oktober 2024 akan dilayani oleh Bapak Mahatama Banteng Soekarno dengan pujian menggunakan kidung berbahasa Indonesia, dan ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di gedung gereja. Warta yang kedua untuk ibadah PA dan Anjang Sana akan dilangsungkan pada hari Rabu 9 Oktober 2024 bertempat di gereja dan dimulai pada pukul 5 sore. Ibadah akan dilayani firman Tuhan oleh Ibu Diakan Sri Rahayu Ningsih dan pujian serta doa oleh Penatua Yesua Ivan Pradana atau oleh saya sendiri.
Untuk warta yang berikutnya kami undang Bapak Ibu saudara yang memiliki putra putri di usia sekolah minggu untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di mana bertajuk Sekolah Minggu Ceria pada hari Minggu 6 Oktober 2024 bertempat di Kebun Kopi Bintang Salatiga, berkumpul di gereja pukul setengah 8 dan ibadah akan dimulai pukul 8 pagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Tuhan.